Wankawan TV1 tentang sudah digembar-gemborkan bahwa apa mau ada menggeruduk Solo dan Jogja, padahal sebenarnya siapa yang membuat itu? Mau bersilaturahmi untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kemuliaan Bapak Jokowi supaya tidak dituduh-tuduh oleh masyarakat dia itu mempunyai ijazah yang katanya palsu, tinggal Anda menunjukkan dan berharap itu berhasil. Tapi tentu Mas Rizal akan menceritakan secara lengkap bagaimana di Jogja dan bagaimana di Solo. Ya belum. Jadi waktu ke Jogja kan tanggal 15 April, Ya. Solo tanggal 16 April. Yang 15 April itu dua kelompok gitu dari tahapan waktu. Yang pertama Pak Dr. Ridwan, kemudian Dr. Suryo dan Dr. Tiba, kan gitu sebagai alumni UGM, sekaligus juga punya kapasitas ahli dan di bidang digital forensik atau juga telematika. Saya kira mereka masuk awal karena berikutnya yang kedua agak terhambat ya. Menjadi pertanyaan apakah itu hambatan sengaja dan atau bukan, itu perlu pengusutan sebenarnya, tapi sudahlah itu terjadi. Nah kemudian baru yang kedua TPUA bertiga, saya mewakili saya, kemudian Pak Damai Lubis dan hukumnya gitu kan, itu saat di Solo, di Jogja. Di Jogja itu dua kelompok. Iya. Kelompok pertama itu dengan rektorat, kelompok kedua dengan dekanan. Sama-sama di Fakultas Kehutanan. Ya, tempatnya sama di ya. Fakultas Kehutanan. Ini yang pertama di ruang 109, kalau yang kedua ini di ruang dekan. Itu beda tempat aja, tapi sama. Nah, intinya baik yang satu yang kedua tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen kelulusan, ingin melihat karena kita sudah sebelumnya sudah buat surat dulu ke UGM. Ini loh yang dibutuhkan, perlu informasi, perlu klarifikasi. Kalau bisa nanti waktunya kita verifikasi, gitu. Jadi sudah ada, kita ajukan. Jadi maksudnya baik yang pertama dan yang kedua tadi itu mau mendalami itu. Tapi ternyata baik yang pertama maupun yang kedua datang itu tidak mendapatkan informasi, apalagi klarifikasi, apalagi sampai verifikasi. Jadi tidak dapat apa-apa gitu intinya dari segi dokumen. Kecuali yang Dr. Rismon, Dr. Roy dan Dr. Iva itu hanya ditujukan skripsi. Itu yang skripsi itu sama dengan apa yang pernah difoto oleh Dr. Rismon. Jadi skripsinya itu juga, gitu kan. Lalu sudah dianalisis habis oleh Dr. Rismon dan tentang kejanggalan-kejanggalan yang pada kesimpulan 11.000 triliun persen palsu. Itu menggunakan 11 triliun itu banyak pinter mengikuti 11 triliun yang itu Jokowi itu kan, sehingga jadikan persentase ya gitu. Artinya ya konfirmasi lah yang didapat itu bahwa itu sama saja dengan yang sudah dianalisis habis oleh Dr. Rismon, berarti palsu. Itu skripsi itulah poinnya. Padahal kedatangan ke UGM itu sebelumnya sudah diberitahu tujuannya apa dan makanya sampai sudah dengan daftar pertanyaan. Jadi TPUA itu membuat surat 2 kali. Satu tanggal 15 mau datang, kemudian yang kedua penegasan 15 datang. Gitu kan, jadi ada surat penegasan, tidak berubah waktu. Dan kemudian dengan tambahan ini, gitu, ada 8 pertanyaan atau 8 hal yang perlu konfirmasi dan diharapkan dokumen-dokumen bisa ditujukan. Itu ternyata tidak ada. Waktu TPUA datang juga dia menyatakan, nanti kami pelajari lagi, nanti akan kita bahas kembali. Jadi belum. Ini juga menunjukkan kelemahan administrasi dan sistem, gitu kan, bagaimana mengantisipasi sesuatu yang menjadi isu besar
isu nasional kok seperti ini, makanya pantas kalau dalam pengadministrasian itu bermasalah. Sampai juga kok bisa skripsi belepotan begini, gitu kan? Atau bisa juga masuk dokumen-dokumen yang diindikasikan tadi masuk. Kok bisa di skripsi asli yang tersimpan di fakultas atau di copy dari yang didapat oleh Dr. Rismond itu di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Dia cari sendiri, tidak ketemu. Tidak ketemu, tapi tiba-tiba ada orang baik. Bapak jauh-jauh dari Sumatera Utara, itu kan, ini skripsi yang Bapak cari, dia ada nunjukin, bukan di katalognya itu, bukan di lemari itu, nggak ketemu Dr. Rismond. Ada yang baik, ada yang baik yang difoto tuh, dianalisis gitu. Baik, saya mundur sedikit dari rencana kedatangan. Memang ada kemudian pemberitahuan Bu Rektor ya, bukan Pak Bu Rektor ya, Bu Ova itu ya. Kemudian beliau memang sudah menyatakan tidak bisa hadir atau? Ya itu baru beberapa hari sebelum, bahkan mungkin satu hari kita mau datang Selasa, Senin baru secara resmi jawaban akan diterima oleh Ari Sucipto, itu wakil rektor kemahasiswaan. Yang ternyata waktu ketemu dengan Dr. Rismond, Dr. Roy itu ditambah dengan Profesor Wening, itu wakil rektor Warek 1, gitu kan. Jadi dua kemahasiswaan tadi Warek 3 ya? 3 biasanya Warek 3 atau Warek 3. Kan mungkin anaknya Oso ya, saya nggak ngerti, dia kan menyatakan bahwa mungkin TPUA yang dimaksud sudah 3 kali bersidang dan kalah, dan dia menyatakan seperti itu ya. Kalau itu benar sudah dinyatakan kalah, itu bagaimana? Menurut saya itu kan keliru, penyesatan, penyesatan melakukan pengadilan hukum, ya, bahwa 3 kali itu, 1 kali adalah gugatan perdata dicabut karena begitu mulai masuk sidang perdana ditangkap Bambang Krinya, gitu kan, karena tidak memungkinkan berlanjut, dicabut bukan kalah, gimana? Nggak ada sidang, gitu, satu. Yang kedua, yang NU itu maksudnya ya? Ya bukan, yang pertama. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu PPUA mendampingi Gus Nur dan Tri Solo. Putusan pertama itu sidang di tingkat pengadilan negeri itu terbukti hoax soal ijazah, dan itu hukum 6 tahun. Tapi nanti di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal hoax-hoaxan itu nggak ada. Yang ada ujaran kebencian. Berarti gitu kan, yang menang Bambang Tri, yang menang Gus Nur, yang menang TPUA. Tuh 2 tuh nggak bener dia menang. Nah, dia diwakili jaksa karena pidana kan, gitu. Keok tuh, kalah dia, gitu. Yang ketiga itu soal gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi kan, nomor 610 itu saya gugat prinsipal. Itu diputuskan akhir NO. Itu need on Kenapa? Nah, alasannya ini nggak jelas, kemudian kita banding, kita kasasi sampai putusannya tetap dikuatkan, gitu ya. Entah apakah memang dia menyebutnya pengadilan tidak berwenang, gitu kan? Ya, mungkin yang dimaksud itu harusnya ke PT UN, padahal sudah ada pernah gugatan PT UN NO lagi, tidak berwenang PT UN, gitu kan? Akhirnya, mungkin yang dimaksud pidana, padahal ini tidak punya kompetensi absolut, gitu. Itu harusnya diproses dulu baru diputuskan terakhir. Tapi oke lah, dia diputusan selak, gitu kan, yang dia diputuskan oleh penghakim. Berarti sebenarnya NO lah, NO itu tidak diterima, ya. NO itu tidak diterima, bisa diulangi. NO itu
bukan dikalahkan. Iya, mungkin ada tidak lengkap dan Nah, sebagainya. tidak bisa obscurable katanya ya, obscurable itu gugatan kabur, bisa kurang partai, kurang pihak, itu yang menyebabkan NO, gitu kan. Belum masuk ke pokok perkara, belum kepada pembuktian, belum ada kalah menang di situ, gitu kan. Ya akhirnya kalau mau putusan menang kalah namanya ditolak, gitu kan, gugatan ditolak. Ini gugatan tidak diterima, ini gugatan tidak diterima, itu belum kalah, berarti nggak benar bahwa mereka telah memenangkan. Menang di mana, gitu kan, nggak benar itu. Kita berani beradu soal hukum kan, soal menang atau kalah. Nah, bahkan kita sekarang masuk lagi secara inisiatif ke Bareskrim, itu kan, pengaduan masyarakat, itu Pak, diadukan tuh dugaan ijazah palsu tadi, gitu. Pertama, bundel putusan yang Bambang Tri dan Gus Nur, bukti pertama. Terus masuk lagi kita dengan 9 bukti, gitu kan, tambahan, termasuk analisis Dr. Rismon, gitu kan, soal skripsi dan juga soal ijazah, itu kan masuk 9, gitu kan, bukti. Masuk lagi 1 bukti soal Soe Mitro dan Sumitro dan tanda tangan yang benar itu menurut anaknya begini, sedangkan yang di lembar pengesahan itu begitu, bisa dibuktikan bahwa itu palsu, gitu kan, tanda tangannya itu. Anaknya sendiri meragukan. Anaknya sendiri, anaknya Profesor Ahmad Sumitro, bukan Soe Mitro, kan gitu, meragukan, berarti palsu tuh, gitu kan, nama ayahnya dipalsukan, tanda tangan ayahnya dipalsukan, gitu kan, itu masuk sebagai bukti hukum, kita PO masukkan. Yang terakhir kemarin kita masukkan 4, gitu kan, yaitu analisis Dr. Roy Suryo soal foto, itu bukan foto Jokowi, itu foto Dumarno Budi Utomo, sepupunya Jokowi, yang sekarang jadi direktur utama di PT Toba Bara Energi, ya kan, di PT-nya Luhut tuh. Dia sudah melakukan analisis, gitu kan, berdasarkan metode bagaimana seharusnya face recognition, gitu kan, bagaimana pengakuan wajah, gitu kan, face comparison, ya, bagaimana membandingkan wajah, pokoknya pakai teknik-teknik lah, gitu ya, berdasarkan keahliannya Roy Suryo. Begitu juga dengan Rismon, sama, dia sampai ke urusan cap juga, masa foto di atas cap, di mana-mana juga cap itu di atas foto, gitu kan, dan dia buktikan itu bahwa memang capnya di bawah foto. Maka kesimpulannya ijazah itu kalau begitu palsu, begitu. Dan inilah yang kemudian Pak dibuktikan bahwa Jokowi menunjukkan ijazah itu ke wartawan 11 media, ke kita tidak, begitu kan? Saya tidak akan menunjukkan selain kepada pengadilan, perintah pengadilan. Walaupun secara hukum, ya Kang Dinin, perintah pengadilan itu apa? Kalau perdata, nggak mungkin ada perintah pengadilan, karena masing-masing mengajukan bukti. Sebatas itulah, gitu kan, yang akan dinilai. Bahkan Pak, penggugat ini kurang loh, ini tambah yang ini ya, nggak akan ada itu perintah begitu. Kalau itu adalah perdata. Kalau pidana, gitu kan, semua bukti-bukti diajukan oleh jaksa. Mas Dida melihat atau menebak atau mencurigai apa dengan UGM secara resmi menyatakan bahwa itu adalah betul-betul asli? Apakah kemudian semua rakyat atau pemerintah berharap bahwa percaya kami kan lembaga resmi yang mengatakan itu? UGM tidak berani mengatakan ijazah itu asli. Bahkan dia mengatakan tidak ada ijazah di kami. UGM nih, karena ijazah itu ada jadi pemilik, gitu. Berarti UGM berlepas tangan soal ijazah, kan gitu, ya kan? Yang kita butuhkan dari UGM itu adalah dokumen-dokumen pendukung
sampai lulus dan mengeluarkan ijazah, gitu kan? Jadi mengeluarkan ijazah itu ada pendukung-pendukungnya. Pendukung-pendukungnya itu dikoreksi sama respon dan sebagainya. Pendukung-pendukungnya dikoreksi, gitu kan? Sampai kepada skripsi. Pendukung utama keluarnya ijazah adalah skripsi. Skripsinya palsu, kata Rismon, kata Roy Suryo, berdasarkan analisis saintifik, kan gitu. Lembar pengesahannya itu Times New Roman, Windows, gitu kan, operatingnya itu 92 keluarnya, sementara lulus di Jokowi 85. Pokoknya banyak itu salah tuh berbagai analisis sehingga skripsi palsu. Kalau skripsinya palsu, tidak mungkin ada ijazah asli. Gitu. Ya sampailah pada kesimpulan tadi. UGM tidak punya ijazah asli, adanya di Jokowi. Maka relevan kalau kita datang ke Solo, langsung ketemu Jokowi, kan gitu. Langsung 2 poin kita sampaikan sebagai Muslim ya silaturahmi, tapi sebagai TPUA kita ingin bukti, langsung loh. Pak Jokowi tolong tunjukkan, gitu kita mah 2 poin, gitu kan. Yang dinyatakan tidak bisa kami tunjukkan, saya tunjukkan kecuali perintah pengadilan. Jadi yang pengadilan tadi juga harus clear kan. Yang kedua, dia bohong. Ini Jokowi berbohong. Dia mengatakan hanya akan menunjukkan atas perintah pengadilan. Sebelumnya sudah menunjukkan ke wartawan. Kan bohong kan? Itu wartawan tunjukkan, tapi nggak boleh difoto, tapi nggak boleh direkam. Sama saja dia menyembunyikan lagi kan? Itu dipegang tidak boleh. Itu kan? Baik Pak Rizal. Jadi saya meyakinkan bahwa rakyat mendukung terhadap perjuangan yang Allah katakan al-haqqu min rabbika wala taku minal tarik. Kebenaran itu adalah hak dari Allah dan jangan ada keraguan sedikit pun. Jadi kebenaran saintifik, kebenaran apa ini kan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dan saya kira mungkin terakhir pada Pak Dinding ini. Jadi sedikit tadi silakan. Kesimpulannya gitu kan, melalui UGM bahwa skripsi palsu karena UGM mengeluarkan skripsi yang sama dengan yang telah dianalisis oleh Dr. Rismon, itu kan, maka skripsi palsu. Kita ke Solo, gitu kan, dengan ditunjukkan ke wartawan dan wartawan menanyakan soal kacamata pecah, minus segala macam jawabannya, itu menunjukkan ijazah itu yang seperti yang beredar kita lihat semua. Itu kan, termasuk dari yang kader PSI. Berarti yang fotonya foto Jokowi berkacamata. Yang sudah dianalisis oleh Dr. Rismon itu tadi soal cap dan oleh Dr. Suryo soal itu bukan Jokowi. Berarti itu kan fotonya foto orang lain. Maka kita bisa simpulkan ini, kalau di 15 itu skripsinya yang palsu, di 16 ijazahnya yang palsu. Itu keyakinan. Dan itulah yang kita sekarang tuntut melalui Bareskrim. Ayo periksa atuh, gitu kan. Panggil, kalau perlu BAP dulu kita. Itu yang mengadukan kan, misalnya 4 orang, gitu kan. Terus tambah lagi pihak rektorat, gitu kan, yang rektornya, wakil rektornya yang pernah ketemu, yang telah menyampaikan informasi tadi, gitu kan, panggil tuh periksa Jokowi, periksa dekan, periksa 11 wartawan, karena dia itu telah melihat yang asli katanya menurut Jokowi kan, maka diperiksa sebagai saksi sekarang dia harus. Berarti 15 bukti sudah kita maksudkan, gitu kan, dan ada sekurang lebih kalau di total bisa 30 orang yang sudah bisa memberi keterangan melalui pemeriksaan Bareskrim. Ini didahulukan sampai kesimpulan nanti ijazah itu asli atau tidak, baru dia
aja mau lapor, gitu kan, baru pencemaran, mau penistaan, mau hoax, mau apapun deliknya, semua akan berujung kepada skripsi dan ijazah. Gitu, itu dulu, buktikan dulu, gitu. Jadi apa yang sudah diadukan ke Barreskrim, selesaikan dulu itu, baru tindakan hukum atau laporan ataupun apapun namanya yang lakukan. Baik, saudara intelektual yang kami cintai, coba kita bisa lihat dari apa yang diungkapkan beliau tadi. Apakah ada rasa kebencian dia terhadap Pak Jokowi atau ingin menegakkan yang kebenaran secara fundamental? Ini kalau misalnya sekarang ada proses laporan segala macamnya, itu nanti kalau proses peradilan itu masuk ke abad ke-8, gitu ya. Jadi ada proses mengadili ilmu pengetahuan, gitu. Soalnya ini kan pendekatannya harus saintifik, uji sahih, gitu kan, mengenai analisis ilmiah, gitu kan, teknologi yang ini apa mau dihukum teknologi ini kan zaman dulu, gitu kan. Apa kita mau mundur seperti itu, gitu kan? Buktikan saja, misalnya tadi Barreskrim punya Laprim, gitu kan. Kemudian juga mungkin tadi lembaga-lembaga yang memang punya kompetensi untuk menguji kebenaran dokumen, bisa kan? Atau juga mungkin nantinya bisa saja ini dibawa ke lembaga riset internasional, dibawa ke lembaga pendidikan internasional yang punya kompetensi, gitu kan? Dia bisa menilai ini palsu, ini asli. Wah, kalau sudah sampai ke situ kan celaka ini lembaga pendidikan kita dan lembaga politik kita, gitu kan. Jadi sampai ke tingkat itu, jangan sampai sebenarnya hal ini justru membuat celak bangsa. Itu sebetulnya tujuan kita itu adalah bagaimana mengembalikan marwahnya UGM dan mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum, gitu kan, sampai melakukan perbuatan tercela ini, yang dihukum, itu sebetulnya. One Kawan TV 1